Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Arif tadi tentang masalah infak. Semua itu kita bingkai dengan satu bingkai, yaitu sedekah. Sedekah itu satu akar kata dengan sidqun, dan juga turunannya adalah asdiqa atau sodikun. Sedekah, sidqun, sodikun. Sedekah, kejujuran, kemudian teman. Itu satu akar kata. Apa kaitannya? Sedekah itu adalah kejujuran, dan kejujuran itu adalah sedekah. Kenapa sedekah itu disebut kejujuran? As-sadaqatu hiya sidqun. Sebab orang yang bersedekah itu adalah orang yang jujur terhadap nikmat Allah. Apa bentuk kejujurannya terhadap nikmat Allah? Konsekuensi dari setiap nikmat yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita, selalu ada nikmat yang juga Allah titipkan untuk orang lain di dalamnya. Itu jangan salah Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Allah memberikan kita nikmat itu bukan untuk terima simpan, bukan terima makan, dan bukan terima habiskan. Yang benar adalah terima kasih. Itulah syukur. Syukur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terima kasih. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat milik orang lain yang juga Allah titipkan dalam nikmat tersebut, dan jika itu kita keluarkan, itulah kejujuran kita terhadap nikmat Allah. Dan jika itu kita tahan, berarti kita mendustakan nikmat Allah. Nah, apa hubungannya dengan sodik? Sodikun itu artinya teman. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, man qalla sidquhu qalla sodikuhu. Siapapun yang memiliki kejujuran sedikit,
maka akan sedikit juga temannya. Jadi orang yang nggak punya kejujuran itu nggak akan punya teman. Ada ungkapan lain, man kasura ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa yang kebaikannya banyak, maka temannya juga akan banyak. Insya Allah semua Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman yang hadir pada kesempatan kajian pagi yang penuh berkah ini. Hujan semalaman itu bukan musibah, berkah. Karena satu-satunya air yang disifati Allah dalam Al-Quran dengan keberkahan itu cuma air hujan. Wa anzalna wa nunazzilu minas samai ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Tapi banjir, Ustaz, itu bukan salah Allah, itu salah manusianya. Karena yang harusnya jadi tempat air malah ditempati oleh manusia, maka airnya marah. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dalam tema besar kita tentang Al-Kabair, pagi ini kita akan membahas salah satu dosa besar, bahkan terbesar di antara dosa-dosa besar. Ya, akbarul kabair. Akbarul kabair itu adalah dosa terbesar dari dosa-dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Baik, sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, tua itu takdir, dewasa itu pilihan. Tua itu takdir, dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua itu dewasa, dan juga sebaliknya tidak semua mereka yang dewasa itu harus tua. Dewasa dalam istilah lain disebut dengan adil. Kalau bahasa syariatnya adil, bahasa kitanya dewasa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa kita angkat ini? Dulu yang ada cuma istilah anak durhaka. Tapi zaman sekarang banyak juga terjadi kasus orang tua durhaka. Bukan cuma anak yang durhaka, tetapi juga ada orang tua durhaka. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang durhaka kepada orang tua. Bagaimana tuntunan Islam dalam relasi antara anak dan orang tua. Orang tua itu dalam Islam disebut dengan walidaini. Walidaini itu terdiri dari dua. Walidun itu ayah, walidatun itu ibu. Maka digabung dua-duanya menjadi walidaini, dua orang tua. Anaknya disebut waladun. Itu juga lah yang membentuk kata miladun dan maulid. Itu satu akar kata semua, itu dari kalimat walada, waw, lam, dal.
Milad juga akar katanya sama dengan kata walad, milad, walidain dan seterusnya. Nah, walidain, tuntunan Islam yang pertama dalam relasi anak dan orang tua adalah menghormati orang tua. Jangan pernah membantah. Quran surat Al-Isra ayat 23. Bahkan Allah mensejajarkan bertauhid dan berbakti kepada orang tua itu dalam satu derajat tertentu. Maka Allah menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk memurnikan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan dilanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sejajar, Pak. Memurnikan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu sama besarnya dengan dosa mensekutukan Allah. Dosa durhaka kepada orang tua itu sama dengan mensekutukan Allah atau menduakan Allah, atau lebih kita kenal dengan istilah syirik. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Ini yang pertama, menghormati orang tua dan tidak boleh membantah. Yang kedua, kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat pengorbanan orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 25. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap anak wajib mengingat pengorbanan orang tua. Subhanallah, ikhwatal iman, kalau kita bicara pengorbanan orang tua, khususnya seorang ibu, hanya dua jenis manusia yang memiliki ketulusan cinta di atas muka bumi ini. Yang pertama, Rasulullah kepada kita umatnya. Dan yang kedua, cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalau seorang suami kepada istri atau istri kepada suami itu questionable, layak diberikan tanda tanya besar. Tetapi kalau sudah cinta seorang ibu kepada anak-anaknya, itu tidak lagi perlu dipertanyakan. Sebab pengorbanannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Semenjak mulai mengandung, melahirkan, menyapih, membesarkan, bahkan ketiga anaknya pun telah dewasa, tidak akan pernah lepas dari doa memohon kebaikan untuk anak-anaknya. Pengorbanan orang tua, subhanallah. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita saling mengingatkan. Tidak ada niat dan maksud menggurui Bapak Ibu sekalian. Semua kita adalah anak dari ayah dan ibu kita. Maka sudah sewajibnya bagi setiap anak untuk mengingat pengorbanan orang tuanya. Dan subhanallah, demi untuk membahagiakan anak-anaknya,
tidak jarang seorang ayah dan seorang ibu dalam tanda kutip berbohong kepada anaknya hanya untuk membahagiakan dan mendahulukan kepentingan putra-putrinya. Dan itu sudah hampir semua kita mengalami, pernah mengalami. Bagaimana seorang ibu mengatakan dia itu sudah kenyang padahal belum makan demi agar sang anak makan. Makanlah, nah, ibu sudah kenyang. Maka pernah ada anekdot begini. Ada seorang anak disuruh sama ibunya. Dan setiap ibunya nyuruh, itu selalu dihitung dengan rupiah. Beli gula sekian, nyapu sekian, ngepel sekian, ngerapiin rumah sekian, dihitung dengan rupiah. Diserahkan kepada ibunya catatannya. Ibunya nggak jawab panjang lebar. Diambil kertas, diambil pena, ditulis juga sama ibunya. Mengandung RP titik-titik. Melahirkan RP titik-titik sampai banyak. Diserahkan kepada anaknya. Silahkan berikan harga yang pantas menurutmu, kata ibunya. Diam anaknya, Bapak Ibu sekalian. Gak ada kata yang keluar dari lisan. Sama halnya dengan kasus kejadian di Masjid Nabawi dalam satu halaqah. Kan di Masjid Nabawi itu kalau Bapak Ibu ke Madinah, itu kan banyak halaqah-halaqah ta'lim ya, syekhnya itu. Ada seorang anak muda yang saat itu bertanya kepada salah seorang syekh dengan pertanyaan, "Syekh, saya mau bertanya, orang tua saya itu numpang di rumah saya." Kata syekhnya, "Ulangi." "Orang tua saya itu numpang di rumah saya." "Ulangi," kata syekh. Itu sampai 5 kali. Sampai yang bertanya nanya lagi, "Apa yang salah dengan pertanyaan saya?" kata anak muda tadi. Syekhnya dengan tegas menjawab, "Anta wa maluka li abika." Kau dan hartamu milik orang tuamu. Sebab kau tidak akan ada di dunia ini tanpa keberadaan orang tua. Diam tuh orang yang nanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon izin lagi saling mengingatkan. Gak usah jumawa, gak usah sombong siapapun kita hari ini. Anta wa maluka li abika. Kau dan semua hartamu itu adalah milik orang tuamu. Bukan orang tuamu yang numpang kepadamu, tapi justru kamu yang numpang hidup kepada orang tuamu. Kenapa? Jasa pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua kita semenjak kita masih dalam kandungan sampai hari ini tidak akan ternilai dengan sebanyak apapun tumpukan materi yang ada. Tidak akan ternilai. Subhanallah, kita lihat satu hal saja. Ketika ibunda kita menyapih kita, kalau perintah Al-Qur'annya 2 tahun, wa fisaluhu fi amaini. Mohon maaf, beribu maaf kalau kalimatnya agak kurang tepat. Air susu yang kita minum dari ibunda kita, itu air ASI itu kalau Bapak Ibu mau praktekkan, teteskan ke atas kaca, tunggu beberapa menit, dia akan mengeras, menggumpal. Ambil jarum, tusuk Pak. Yang keluar apa silahkan buktikan. Darah yang keluar. Walaupun air ASI, tapi ketika kita bekukan dan kita tusuk dengan jarum,
itu yang keluar darah, berarti yang kita isap itu adalah darah orang tua kita. Itu saja nggak kebayar tuh Pak. Transfusi darah di rumah sakit mahal itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Quran surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika billah, sekalipun mereka memerintahkan atau bahkan menyuruhmu bersusah payah untuk membawamu keluar dari agamamu, itu kesimpulannya. Tapi tetap sebagai anak kita memiliki kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Tetap memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua sekalipun berbeda agama dan keyakinan. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah perbuatan baik di dunia selama dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat, maka kita tidak diperbolehkan untuk memohonkan ampunan kepadanya. Karena Rasulullah pernah melakukan hal itu dan ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu kehendaki, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selama orang tua yang berbeda agama masih hidup, kita boleh mendoakan agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Tapi setelah beliau wafat, tidak ada kewajiban itu lagi. Semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang Allah muliakan, larangan durhaka kepada orang tua. Ini sudah jelas Rasulullah menegaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah menegaskan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kamu untuk menyakiti orang tua, menyakiti uquqal ummahat. Ummahat yang dimaksud adalah para ibu, tetapi include di dalamnya juga adalah para ayah. Rasulullah menegaskan Allah mengharamkan. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Durhaka kepada orang tua itu hukumnya apa? Jelas, tegas, terang. Final, mengikat. Haram. Jangan didebatkan lagi. Mubah kali. Nah, makruh kali, enggak, haram, titik, enggak ada koma. Allah mengharamkan. Kalau sudah Allah haramkan masih tetap juga dilakukan, maka pasti ada konsekuensinya di dunia maupun kelak di akhirat. Itu yang pertama. Allah tegas mengatakan bahwa menyakiti, durhaka kepada orang tua itu adalah haram. Yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain. Hadis ini
Dikabarkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah mengatakan bahwa al-isyraku billahi ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kamu mau aku beritahu dosa terbesar dari dosa-dosa besar, kata Rasulullah, salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ada 3 dosa terbesar dari dosa-dosa besar yang ada di dalam agama kita. Salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sama-sama kita catat dalam hati kita masing-masing. Durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar. Dosa besar saja sudah sedemikian rupa ancamannya dari Allah, apalagi dosa itu terbesar di antara dosa-dosa besar. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah menegaskan, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlin nafsi wal yaminil ghamus. Jadi yang dimaksud dengan dosa besar dalam Islam itu salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Sudah 3 hadis kita bacakan, rawinya Bukhari dan Muslim, bahwa durhaka kepada orang tua itu tegas Rasulullah menyatakan bagian dari akbarul kabair. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting untuk sama-sama kita pahami, apa bentuk durhaka kepada kedua orang tua itu? Mohon maaf, jangan ada yang baper, kebawa perasaan. Kalau ada yang tersinggung atau ada yang kira-kira tergelitik dengan pernyataan berikut ini, itu tanpa unsur kesengajaan. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua bagi seorang suami, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan orang tuanya. Catat. Oh, masuk Pak Ustaz, ada hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini hadisnya sahih. Suami yang mengutamakan istrinya dibandingkan orang tuanya, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Suami loh ya, suami, bukan istri. Maka di dalam ajaran agama kita, ketika seorang suami ingin berbagi dengan kedua orang tuanya, itu tidak perlu izin terhadap istrinya. Tapi seorang istri yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya dengan mempergunakan harta suaminya, wajib izin terhadap suaminya. Jadi kalau ada suami lebih memenangkan istrinya dibandingkan orang tuanya, itu sudah masuk kategori durhaka. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa sih demikian? Ibu-ibu nggak usah baper, santai saja. Sikapi dengan hati. Begini. Ibu kan menikah dengan suaminya itu ketika suaminya
sudah dewasa bahkan sudah mapan. Iya kan? Nggak ada tuh yang dijodohkan dari bayi, itu jarang, nggak ada. Pasti ketika suaminya sudah mapan. Ibu pelan-pelan renungkan pakai hati. Suami ibu yang ada sekarang itu yang melahirkan bukan ibu. Dia punya ibu. Ibunya yang melahirkan. Ibunya yang menyapih. Ibunya yang membesarkan. Ibunya yang menyekolahkan dengan ayahnya. Sampai suami ibu berhasil. Ketika dia sudah berhasil mapan, bisa menghasilkan uang. Uangnya dikasih ke ibu lebih dulu daripada orang tuanya. Kurang hebat apa pengorbanan seorang suami? Ayo, jangan senyum-senyum, Bu. Memang begitu faktanya. Ada suami begitu uang pertamanya dapat gajinya, itu dikasihkan ke orang tuanya 1.001 itu. Yang ada yang didahulukan, maaf kalau dulu masih ada istilah pacaran, ke pacarnya. Bahkan ke istrinya, padahal istrinya nggak punya sumbangsih menjadikan suaminya seperti yang sekarang. Yang mati-matian itu kedua orang tua suaminya. Mana ada istri yang menyekolahkan suaminya, membesarkan suaminya? Jarang ada, iya, jarang. Tuh, pengorbanan orang tua kita kepada kita. Dan itu nggak pernah ibu kita protes begitu. Orang tua kita nggak pernah protes. Bahkan ketika kita memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tua, tidak jarang orang tua kita bertanya, di rumah sudah aman apa belum? Nah, maka para istri ini jangan jangan salah memahami. Ketika suami ibu berbagi dengan kedua orang tua, tapi juga perlu menjadi catatan, di dalam Islam itu tidak dikenal istilah mertua lagi. Ya. Jadi orang tua ini mertua nggak ada. Empat-empatnya itu orang tua. Dan wajib diperlakukan sebagaimana mestinya. Jangan ada istilah ini orang tua, kemudian yang ini mertua, kemudian diperlakukan berbeda. Tidak. Yang satu orang tua biologis, yang kedua disebut orang tua ideologis. Yang satu memang kita anaknya, darah dan dagingnya sama dengan kita. Yang satu menjadi orang tua sebab kita sudah serah terima tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu merupakan perintah Allah tegas dalam Al-Quran yang kita sebut aqdun nikah. Itu yang mengikat kita. Maka tidak ada istilah ini mertua, ini orang tua. Perlakukan sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang lebih mengedepankan istrinya dibandingkan orang tuanya itu termasuk uququl walidain. Yang kedua, berperilaku buruk yang membuat orang tua marah. Berperilaku buruk yang membuat orang tuanya marah. Hati-hati. Tapi kita pun sebagai orang tua, ini kan turun-temurun kehidupan. Ada satu pesan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau yang bernama asli Abdullah bin Quhafah gitu ya. Beliau pernah berpesan kepada para sahabat, jangan pernah melanggar syariat Allah di depan anak-anakmu, sebab itu akan membuat harga dirimu tidak berarti di depan mereka.
orang tua yang berani secara terang-terangan melanggar syariat agama di depan putra maupun putrinya, itu akan menghancurkan harkat dan martabatnya. Karena setelah itu dia tidak akan didengarkan lagi oleh anak-anaknya. Dia nggak sholat, nyuruh anaknya sholat. Oh, anaknya ceramah langsung. Bapak ini nyuruh saja tapi nggak ngelakonin. Bapak ini calo ya. Calo kan begitu. Nyari penumpang, dapat penumpangnya berangkat, dia nggak ikut. Itu calo namanya. Ternyata calo dunia itu nggak cukup. Ada juga yang jadi calo akhirat juga. Nyuruh tapi nggak ngelakoni, itu namanya calo namanya. Yang ketiga, jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis disebabkan oleh ketidakbaikan kita. Jangan sampai air mata orang tua kita tumpah ke atas muka bumi ini karena sakit hati dengan kita. Tegas, ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan bukaul walidaini minal uquqi. Membuat orang tua menangis itu merupakan bagian dari kedurhakaan kepada orang tua. Membuat orang tua kita menangis itu bagian dari kedurhakaan kepada orang tua. Bukaul walidain minal uquq. Menangis orang tua. Kenapa? Karena perkataan kita, karena sikap kita, atau bahkan oleh hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kita. Jangan sampai, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini semua adalah orang tua sekaligus anak. Hapus air mata orang tua kita dari kedua belah matanya, maka Allah akan menghapuskan kesusahan kita dalam hidup ini. Bukankah Rasulullah tegas mengatakan, ketika seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, masalah dalam hidup saya tidak kunjung habis. Air mata saya yang tumpah karena ujian dan cobaan dari Allah tidak kunjung habis. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Periksa dua hal dalam hidupmu. Pasti di antara dua itu ada yang bermasalah, maka masalah dari hidupmu tidak pernah habis." Yang pertama kata Rasulullah, periksa hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, periksa hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Di antara dua itu pasti ada yang bermasalah, maka hidupmu tidak pernah habis dari masalah. Subhanallah. Periksa hubunganmu dengan Allah, dan yang kedua, periksa hubunganmu dengan kedua orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang suka, ya dalam tanda kutip nyinyir lah ya. Nyinyirnya begini, bukan berarti tidak membolehkan, tidak. Itu kan kadang-kadang ada tuh rombongan ziarah. Wah, berbis-bis. Ziarahnya mulai dari Cirebon sampai Madura. Segala kuburan wali diziarahin lah. Nggak salah. Silahkan ziarah kubur itu boleh. Cuma yang buat kita miris, kuburan wali diziarahin tapi kuburan orang tuanya nggak pernah diziarahin. Padahal jelas keramat kita dalam hidup ini adalah kedua orang tua kita. Udahlah, kalau kita punya masalah nggak usah nyari yang lain-lain, nggak usah. Kalau orang tua kita masih hidup, datangin. Begitu sampai di situ, cium tangan, peluk, nggak usah ngomong. 80% masalah kita selesai.
berkahnya orang tua itu. Gak usah nyari dukun, gak usah nyari tukang ramal dan sebagainya, gak usah. Kalau ada masalah, temuin orang tua kita. Pasti masalah itu nanti akan berlahan selesai. Mustahil Rasulullah itu berbohong. Rasulullah itu tidak punya sikap pembohong, sifat pembohong gak ada, mustahil. Beliau tegas mengatakan, periksa dua hal dalam hidupmu kalau masalahmu gak kunjung selesai. Hubunganmu kepada Allah dan hubunganmu kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, kita bahas 3 saja, waktu kita sudah habis. Mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan hal buruk kepada orang tua. Itu bentuk kedurhakaan. Maka Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis, wa la'anahullahu man la'ana walidayh. Allah akan melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Apa sih laknat itu? Laknat itu at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Prakteknya gimana Ustaz? Begini. Yang paling banyak jadi kasus pembagian warisan. Kalau sampai keluar dari lisan kita kata-kata bapak nggak adil, itu melaknat namanya. Hati-hati. Bapak nggak adil, pilih kasih, itu bagian dari melaknat. Kita laknat orang tua kita, dilaknat Allah kita Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dilaknat Allah, habislah hidup kita ini. Mending berdoa saja kepada Allah, dipendekkan umur kita, karena udah nggak ada rahmat lagi dalam hidup kita ini. Kan laknat itu begitu, Allah jauhkan dari rahmatnya. Kalau hidup kita udah nggak ada rahmat Allah di dalamnya, lebih baik kita itu tutup buku aja lah di dunia ini. Makin lama makin berat nanti pertanggungjawabannya. Kita maksudnya saya dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan melaknat dan mendoakan yang tidak baik untuk orang tua. Jangan mudah-mudah menuduh tidak adil, pilih kasih dan sebagainya. Ingat, ada satu istilah yang cukup menohok. Satu orang tua bisa membesarkan 10 anak, tapi 10 anak tidak bisa merawat satu orang tua. Itu nyata, Pak. Satu orang tua, 10 anak dia rawat. 10 anaknya berhasil semua, Pak. Orang tuanya minjam duit ke anaknya. Masya Allah, ada orang tua minjam uang ke anaknya, lah anaknya minjamin. Astaghfirullah, istighfar kita banyak-banyak kalau sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jangan ada istilah orang tua minjam kepada anak. Itu gimana jadinya? Orang tua minjam kepada anak dan anaknya minjamin. Lah seluruh kasih sayang pengorbanannya selama ini apa dipinjamkan kepada kita? Lah ini anaknya dengan tega, ya kalau bapak ibu enggak ada uang, kalau mau minjam ini saya pinjamin. Masya Allah. Usi nafsi wa iyyakum. Kesimpulannya bapak ibu sekalian, kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan menyusahkan orang tua.
Satu. Yang kedua, tolong kepada semuanya. Bukan tolong maksudnya minta tolong. Tolong sama-sama kita perhatikan sunnah Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menjadikan orang tua kita itu pembantu di dalam rumah kita. Oh, enggak ada Ustaz. Iya, secara langsung enggak ada, secara tidak langsung banyak. Apa contohnya Ustaz? Nitipkan cucu. Wah, enggak boleh. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi kalau sudah diikuti embel-embel itu yang enggak boleh. Contoh, Ma, nitip ya. Nanti tolong dikasih makan. Habis itu mandiin. Habis itu bajuin. Orang tuanya enggak bakal nolak karena ini cucunya. Kasih sayang itu sudah pindah ke cucu dari anak. Tapi Bapak Ibu juga jangan salah. Bapak Ibu tidak punya tanggung jawab kelak di akhirat tentang cucu. Enggak. Itu tanggung jawab orang tuanya. Orang tua itu bertanggung jawab kepada anak, bukan kepada cucu. Sayang kepada cucu boleh, tapi harus lebih sayang kepada dirinya sendiri. Dalam arti kapan lagi waktunya taat kepada Allah? Kalau dari dulu disibukkan oleh anak dan sekarang disibukkan oleh cucu. MC. Ngomong cucu. Cucu aja, cucu. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Maka definisi setan itu adalah kullu ma yub'iduka anil khair fahuwa syaitan. Semua yang menjauhkanmu dari kebenaran itu kategorinya setan. Tadi sudah niat mau ngaji habis subuh. Cuma cucunya ngajak, Kek, nanti pagi kita jalan-jalan ya. Oh, ayo. Wah, nggak jadi sholat subuh, nggak jadi ngaji. Berarti cucunya itu, tuh. Kalau cucunya itu, berarti kakeknya itu kakek. Itulah. Nggak usah diterusin. Makanya kalau sudah menyangkut ketaatan kepada Allah, jangan lagi mau diberati oleh yang bukan jadi tanggung jawab kita. Sayang itu wajar manusia. Tapi kalau sampai memberatkan itu yang tidak boleh. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sudah 5:30. Sebelum kita tutup, biar lebih afdol, ada yang bertanya, silakan satu saja. Satu, enggak ada. Sehingga itu baik itu enggak ada yang nanya. Selalu diwakilkan. Jadi ada satu pertanyaan, Ustaz. Siap. Dan ini sepertinya sering kita temui di kehidupan itu. Tadi Ustaz bilang tidak boleh minjam ke anak. Ya, kadang-kadang pada saat terjepit, kadang-kadang orang pinjam dulu deh, nanti besok Ustaz aku bayar. Begitu sebetulnya apa yang maksudnya ya, pinjam dulu lah sebentar nanti dibayar. Sebetulnya ada uang tapi masih belum nyampe. Jadi pinjam dulu tapi nanti tidak bayar. Bagaimana itu Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Baik. Jazakumullahu khairan. Biarkan orang tua kita mau bicara apapun kepada kita. Sebagai anak, kita juga punya sikap yang harus tegas dan jelas. Orang tua kita bilang, pinjam dulu deh. Kasih saja. Yang penting kita tidak punya niat meminjamkan dan jangan pernah tagih pinjaman.
Secara etika saja itu sudah tidak pantas anak menagih pinjaman orang tua, karena kita pun tidak pernah ditagih tentang pengorbanannya untuk kita. Analogikanya kan sama. Kita ini kadang-kadang sering menagih Allah tentang janji-janjinya. Kadang dalam tanda kutip kita cenderung memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Tapi Allah nggak pernah nagih itu kepada kita tentang nikmatnya yang dikucurkan tiap saat itu. Bangun tidur kasih nikmat sama Allah. Saat tidur pun nikmat itu tidak lepas. Nggak pernah Allah tagih. Tapi kita yang suka kadang nagih. Nah, ketika kita berhadapan dengan kondisi yang disampaikan oleh beliau tadi, kadang kan orang tua juga punya rasa rasa berat hatilah kepada anaknya, maka memakai redaksi kata pinjam. Respon kita sebagai anak, berikan, tapi jangan tulis itu sebagai pinjaman dan jangan pernah untuk menagih itu semuanya. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan beliau-beliau. Bukankah sekarang sudah kita rasakan semua? Dulu ketika kita masih belum berkeluarga, orang tua kita sering berpesan, iya, gak apa-apa nak, tapi nanti kamu akan tahu ketika kamu sudah menjadi orang tua. Dan itu sudah kita rasakan sekarang. Dulu ketika orang tua mengingatkan dan menasehati, kita kadang-kadang responnya gimana gitu. Sekarang setelah kita jadi orang tua baru terasa nyesalnya di belakang. Nah, mudah-mudahan orang-orang tua muda yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan nyesalnya di depan, insya Allah. Jangan selalu penyesalan itu ada di belakang. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Semoga semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, Allah berikan umur panjang dalam taat, Allah berikan kesehatan lahir dan batin untuk ibadah, Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah, Allah lapangkan rezekinya untuk kita beribadah. Semoga Allah menjaga dan melindungi anak, cucu, istri, suami, ibu-ibu sekalian. Tidak hanya dilindungi di dunia, tapi insya Allah perlindungan Allah sampai kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, kelak pada waktu yang sudah Allah tentukan, Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.